Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kalian. Ini seputar tentunya seputar matematika di materi integral. Oke, mungkin aku mohon maaf juga karena konten untuk SNBT terhambat ya, karena ada beberapa urusan yang menjadi kewajiban aku untuk hadir gitu ya. Nah, ini tentang integral seperti yang aku bilang, integral tentu ya, dimana batas-batasnya itu ada gitu ya. Oke, nilai B yang memenuhi integral 0 sampai 2024 dari B kuadrat kurang 9 dx kurang dari 0. Nah, ternyata dari integral ini kita lihat ya bahwa nilainya itu harus negatif. Nah, karena harus negatif, berapa sih B-nya untuk membuat integral ini tuh negatif? Kayak gitu, teman-teman ya. Sekarang kita akan tunjukkan dulu nih. Jadi ada yang namanya integral tentu dan integral tak tentu ya. Ini tak tentu, ini tentu. Jadi integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas-batas. Jadi cuma sekadar mengintegralkan aja tanpa ada batas atas bawah dan batas bawah gitu ya. Nah, kalau integral tentu ini adalah integral yang ada batas bawah dan batas atasnya gitu ya. Nah, kita akan mulai dulu dari integral tak tentu. Kalau integral tak tentu itu biasanya kita gunakan untuk mengintegralkan sesuatunya dulu gitu ya sebelum kita masuk ke integral tentunya. Misalkan integral dari 1 ya, integral dari 1 dx. Ini kan sama dengan x. Nah, teman-teman, kalau belum tahu ini, jadi di sini mungkin karena aku takutnya kelamaan buat kontennya, jadi aku asumsiin kalian udah tahu tentang turunan, kalian udah tahu tentang integral. Jadi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena aku enggak membahas dasarnya dulu gitu ya. Tapi mungkin ini sekedar mengingatkan aja bahwa integral itu adalah tadi ya kebalikan dari turunan. Jadi aku anggap turunan dan integral di tahap ini aku asumsiin kalian bisa gitu ya. Oke. Jadi kenapa integral dari 1 itu sama integral 1 dx sama dengan x? Karena ketika kita turunkan ya, ini kita turunkan berarti yang kanan juga harus diturunkan ya. Nah, kan turunan dari x kan sama dengan 1 ya. Kita tahu bahwa turunan dari variabel tunggal yang kayak gini, yang pangkatnya 1, itu adalah 1, teman-teman ya. Berarti yang kiri juga harus 1. Nah, ternyata diferensial atau turunan dari integral itu akan menghasilkan fungsi aja, yang dalamnya aja nih. Ya, ini. Kayak gitu ya. Dia akan menghasilkan yang dalamnya ini. Gitu. Nah, jadi udah terlihat ya kalau integral itu adalah kebalikan dari diferensial atau kebalikan dari turunan. Nah, itu sekedar mengingatkan aja. Dan sekarang kita kan gini ya, tentunya kita punya yang namanya integral tak tentu tapi dengan x pangkat n dx gitu ya. Maka kita dapat ini rumusnya ya. Sebenarnya ini kan dari turunan gitu ya. 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 gitu ya. Plus c. Ini plus c ya. Tambah c. Nah, c-nya itu adalah konstanta. Oke. Ini mungkin aku bisa sebut sebagai formula atau rumus karena teman-teman masih di jenjang SMA ya, mungkin yang nonton. Belum ke jenjang kuliah. Kalau kuliah nanti ini ada pembuktiannya kenapa kayak gini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ketika ini variabel ya teman-teman,
ini variabel, ini dx itu adalah diferensial ya. Yang diturunkannya itu terhadap x, terhadap variabel x. Nah, ini fungsinya x. Ya, berarti nanti kita punya rumusnya 1 dibagi n plus 1. Jadi bertambah ya, kalau turunan itu berkurang. Kalau integral bertambah pangkatnya. Tapi nanti kita bagi dengan 1 per n plus 1 gitu ya. Sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan integral dari fungsi konstan? Misalkan C ya. C tapi diturunkannya terhadap variabel x. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita akan menurunkan C ya, yang jelas C itu adalah sebuah konstanta. Nah, ternyata tentunya si X ini ternyata punya si C ini punya X, yaitu X pangkat 0. Kan kita tahu ya kalau suatu bilangan yang bukan 0 ketika dipangkatkan 0 itu akan menjadi 1. Makanya C kali 1 kan dia tetap C gitu ya. Begini. Jadi kita bisa menambahkan aja tentunya X pangkat 0 ini untuk nantinya memudahkan dalam integral. Nah, berdasarkan rumus di atas ya, maka ini kita dapat ya 1 per di sini n-nya kan 0 ya. Di sini kan n-nya 0 nih. 0 tapi nanti ditambah 1. Gitu. Terus C dikali X. Nah, ini pangkat 0-nya ditambah 1 ya. Berdasarkan rumus yang di atas nih. N tambah 1 berarti 0 tambah 1 ya. 0 tambah 1 C. Gitu ya. Ditambah C. Sekarang ternyata kita dapat 1 dibagi 0 tambah 1 kan 1 tuh. Berarti 1 dikali CX pangkat 1 ya. CX berarti ya. Nanti kita punya CX plus konstanta. Kayak gitu. Oke, berarti kita akan lanjut ke soalnya. Ya, di sini ingat nilai B itu adalah sebuah konstanta. Jadi gak ada hubungannya dengan X. Yang akan kita turunkan adalah terhadap variabel X. Karena ini ada dx. Gitu. Jadi, misalkan M, ya, karena ini. Karena B itu adalah konstanta, berarti B kuadrat juga konstanta dong. Ya, maksudnya konstanta itu adalah si B itu dia sudah punya nilai. Ya, sudah punya nilai. Berbeda dengan X. X itu masih bisa berubah nilainya. Gitu. Gitu ya, ini variabel X-nya, B-nya itu konstanta. Jadi, si B ini adalah sebuah nilai yang sudah pasti, sudah tentu ada nilainya. Gitu ya. Nah, kalau X itu belum tentu nilainya, gitu. Masih bisa berubah-ubah. Nah, berarti B kuadrat juga konstanta. Nah, ini 9 itu kan konstanta juga sama, karena dia udah ada nilainya. Begitupun dengan B. Nah, kalau konstanta dikurangi konstanta, dia juga akan menghasilkan konstanta. Kayak gitu. Jadi, kita misalkan M-nya sama dengan B kuadrat dikurangi 9. Gitu. Sehingga integral dari yang atas ini kita bisa rubah menjadi seperti ini, teman-teman. Menjadi B kuadrat kurang 9-nya kita ganti dengan M, dan kita dapat kayak gini ya. Oke, yang ini, oke, aku belum ngejelasin integral tentunya ya. Tapi kita sambil jalan aja ya. Jadi, aku belum ngejelasin tentang integral tentunya. Tadi ya, perbedaan antara integral tak tentu dan tentu itu adalah kalau tentu ini ada batas-batasnya. Misalkan ini 0 batasnya dan 1. Misalkan tadi ya fungsinya adalah C ya, C doang dan dx. Nah, tadi kan kita dapat ya Cx ya. Nah, Cx ini gitu ya. Batasnya adalah 0 dan 1 kalau di integral tentu. Ntar di sini ada batas gak ya? Ada lambang batas. Harusnya ada sih. Ntar ya. Batas. Oke, inilah kita anggap batas ya. Ini kita anggap batas. Yang bawah 0, yang atas 1. Gitu ya.
ini sebenarnya ditambah C, tapi nanti kalau di integral tentu, teman-teman ya, kalau di integral tentu nanti ada pengurangan C dengan C. Makanya C-nya itu kita bisa hilangkan kalau di integral tentu. Kayak gitu ya. Jadi C ini kita nggak butuhin ya kalau di integral tentu. Sehingga yang bagian atasnya itu kita masukin ke X. Berarti C dikali 1. Nah, nanti yang nolnya ini menjadi bagian yang kedua, tapi nanti dikurang. Berarti nanti dikurang C dikali 0. Fungsinya sama ya. Nih, tinggal ganti X-nya aja menjadi 1 dan 0. Ini kan maksud aku berubah tuh kayak gini. Dia bisa jadi 1, bisa jadi 0, tergantung dari batasnya. Kayak gitu ya, berbeda dengan B tadi ya. Berarti C kali 1 itu C, C kali 0 ya 0. Berarti jawabannya C gitu ya. Integral dari 0 sampai 1. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau kita misalkan seperti ini, terus kita hapus dulu ini ya. Kita hapus dulu. Maka karena M-nya adalah berupa konstanta, ya karena di sini misalkan kayak gitu ya. Maka integral dari M dari 0 sampai 2024 adalah ya MX ya. Ini kan berarti X pangkat 0 teman-teman ya, seperti yang tadi ya. X pangkat 0 terus kita pakai rumus yang tadi. 1 per 0 tambah 1 dikali MX pangkat 0 tambah 1. Berarti ya MX pangkat 1 gitu. Jadi ini sebenarnya kita nggak tuliskan X pangkat 0 tuh. Jadi ini dapatlah hasilnya adalah MX gitu. Sebenarnya plus C gitu ya, plus C konstanta. Tapi karena integral tentu nanti C-nya saling menghilangkan, jadi kita nggak perlu ya. Nah, selanjutnya batas-batasnya adalah tadi mana ya? Nah, ini ya. Batas-batasnya adalah 0 sampai 2024 ya. 0 sampai 2024. Berarti yang 2024 dulu kita masukkan ke X. Berarti M dikali 2024 dikurangi M dikali 0. Gitu ya, dapatlah 2024M. 2024M. Nah, katanya di sini hasil integral dari ini itu harus kurang dari 0. Kita kan tadi memisahkan B kuadrat kurang 9-nya itu sama dengan M. Nah, jangan dulu kita balikin lagi ke sini, teman-teman. Kita selesaiin dulu yang ini ya. Kan tadi dapatlah hasilnya kurang dari 0. Berarti kita punya ini tuh kurang dari 0. Oke. Sekarang, karena ini udah mudah, 2024M kurang dari 0. Dan kita tahu kalau 2024 kan di sini positif ya. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 2024, ya 2024, terus yang kanan kita bagi dengan 2024, otomatis hasilnya yang kiri sisa M doang, yang kanan sisa 0. Nah, sekarang kita bisa tinggal balikin aja. M-nya sama dengan B kuadrat kurang 9. Oke, B kuadrat kurang 9. Nah, berarti M-nya kita ganti dengan B kuadrat kurang 9, itu kurang dari 0. Oke, nah, sehingga kita akan mencoba untuk memfaktorkan. Berapa faktornya? Ya, B kurangi 3 dikali B ditambah 3. Ini teman-teman bisa menggunakan rumus kecap ya, atau rumus ABC, atau rumus yang aljabar gitu ya. Jadi maksudnya gini. Kalau kita punya 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, maka akan dengan menggunakan rumus aljabar kita akan punya 2 dikurangi 3 dikali 2 ditambah 3 gitu. Gitu ya. Jadi yang kuadrat ini kita bisa hilangkan tapi menjadi bentuk yang seperti ini ya. Tinggal ditambahin aja kurang dan positif. 2 dikurangi 3 terus dikalikan dengan 2 tambah 3 kayak gitu ya. Nah, begitupun yang ini. Ini juga sama. Ini kan keduanya harus kuadrat, teman-teman ya. Berarti kan ini B kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya. Nah, ini udah kenapa 3 kuadrat? Karena 9 kan. 3 kuadrat kan itu sama dengan 9. Jadi ini udah kuadrat dua-duanya, sehingga kita bisa bentuk B kurangi 3 dikali B ditambah 3. Gitu ya. Dapatlah yang di atas ini.
Nah, teman-teman juga bisa menggunakan rumus ABC ya. Silakan teman-teman pakai cara yang paling mudah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa membuat garis bilangan untuk menentukan nilai B-nya. Oke, kita akan gambar garis bilangannya. Jadi garis bilangan itu tadi ya untuk menentukan apakah B ini supaya ininya benar ya, supaya operasinya benar, maka B itu harus dinilai berapa ke berapa gitu ya. Nah, ini garis bilangan. Nah, berarti kita harus membuat pembuat nolnya dulu gitu ya. Supaya ini bagian kirinya 0 ya, ini semuanya 0, berarti salah satunya harus 0 ya. Yaitu misalkan B kurang 3 itu harus sama dengan 0. Karena nanti ketika B kurang 3 sama dengan 0, nanti ini sama dengan 0 semuanya. Kayak gitu. Jadi kita harus bentuk dulu pembuat nolnya. Kalau B kurangi 3 sama dengan 0, berarti B-nya berapa? Ya, tentu B-nya adalah 3, teman-teman ya. Sehingga kita bisa masukin 3 di sini. Tuh. Nah, selanjutnya yang kanan. Kita buat dulu pembuat nolnya yang ini. Supaya B tambah 3 sama dengan 0, berarti B-nya harus berapa? Negatif 3. Berarti harus ditempatkan di kiri ya. Karena negatif 3 itu lebih kecil dari 3. Oke. Nah, sekarang ini bulatan kecil ya, karena negatif 3-nya dan 3-nya itu termasuk. Ya. Nah, sekarang kita akan mengecek nilai atau interval di antara atau di luar dari negatif 3 dan 3. Oke. Yang kurang dari negatif 3 berapa tuh? Yang kurang dari negatif 3 adalah misalkan di sini ya, negatif 4 nih. Negatif 4 kan kurang dari negatif 3 ya. Negatif 4 tuh kurang dari 3, negatif 3. Nah, berarti kita masukin B sama dengan negatif 3, B sama dengan negatif 3 ke pertidaksamaan ini ya, ke pertidaksamaan ini. Sehingga kita akan mempunyai B-nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Ini juga negatif 3. Negatif 4, negatif 3. Negatif 4, yang ini negatif 4. Ini salah ya. Ini harusnya negatif 4. Oke. Nah, yang ini ya, kita kan punya nih, dapat nih hasilnya. Negatif 4 dikurangi 3 kan sama dengan negatif 7 tuh. Negatif 7. Sedangkan negatif 4 ditambah 3 kan sama dengan negatif 1. Jadi negatif 7 dikali negatif 1 adalah 7. Karena negatif kan positif ya. Sedangkan 7 kali 1 kan 7. Jadi 7 kurang dari 0. Pertanyaannya, apakah ini make sense? Apakah ini benar? Enggak tentunya, karena 7 itu harus lebih besar daripada 0. Sehingga ketika kita masukin negatif 4, ternyata pertidaksamaan ini salah. Sehingga yang di kiri dari negatif 3 itu salah. Gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang ini tuh salah ya. Karena harusnya negatif 0 ya. Harusnya kurang dari 0. Nah, sedangkan yang kita dapat adalah 7. Yang jelas 7 ini adalah positif. Ya, jadi di sini positif. Nah, untuk memudahkan, kalau kasusnya seperti ini, biasanya tandanya selang-seling ya. Yang ini positif, berarti nilai di antara ini dan ini itu negatif. Nilai ini dan ini itu positif. Nah, teman-teman bisa mengecek kenapa aku menyebutkan seperti ini. Dan kita tahu jawabannya adalah tentunya yang negatif. Karena supaya ini terjadi ya, supaya B kurang 3 kali B tambah 3 kurang dari 0, berarti yang ininya harus negatif dong. Jelas ya? Karena negatif pasti kurang dari 0. Karena kan 0 kan ada di kanan dari negatif. Sedangkan negatif kan ada di kiri dari 0. Sehingga benar, negatif haruslah kurang dari 0. Nah, di antara negatif 3 dan 3 itu kan ada nilai 0 ya. Ada nilai 0. Nah, coba teman-teman masukin ke sini. B sama dengan 0. Benar gak hasilnya negatif? Jadi, nanti perwakilan dari B sama dengan 0 ini akan memuat semuanya.
Nah, teman-teman silakan coba B sama dengan negatif 2 atau B sama dengan 2, boleh. B sama dengan 2 juga akan menghasilkan nilai yang negatif. Jadi di area ini ya, di area negatif 3 sampai 3, hasilnya adalah negatif. Sehingga yang benar adalah ketika hasil dari yang ini adalah negatif, karena artinya adalah pertidaksamaan ini akan benar ketika B kurang 3 dikali B tambah 3 itu sama dengan negatif. Sehingga wilayah yang akan kita dapatkan adalah di antara negatif 3 dan 3. Jadi jawabannya adalah B-nya itu di antara nilai B di antara negatif 3 dan 3. Atau dalam bentuk matematiknya, negatif 3 kurang dari B kurang dari 3. Gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah negatif 3 kurang dari B kurang dari 3. Oke, jawabannya adalah A ya. Oke, mungkin teman-teman untuk video kali ini, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.